setuju. Saya sudah beberapa kali saya rasa datang ke tempat ini. Jadi kalau baru ada beberapa saudara yang baru, saya terima kasih Pak Halim diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Adi Sutanto, lahir dan dibesarkan di desa kecil. Saudara pergi ke Semarang, langsung pergi ke utara sedikit, ada kota namanya Kudus terus Jepara masuk desa lagi namanya Bangsri, tidak ada di peta. Di situ saya dilahirkan dan dibesarkan. Oleh anugerah Tuhan dipanggil jadi pendeta. Secara natural sebenarnya saudara sekalian, saya ini tidak punya bakat untuk menjadi pendeta, karena lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin dan minder, takut, kalau menghadap umum juga takut. Saya bersaksi bahwa satu kali, itu pertama kali saya maju ke depan, di depan umum ini, tidak untuk berkhotbah, melainkan hanya untuk berdoa. Saya diminta untuk memimpin doa. Itu saya bisa gemetar, jantung saya bisa berdetak dengan kencang, dan itu pun saudara-saudara sekalian, saya sudah siapkan doa saya beberapa hari sebelumnya. Saya tulis supaya jangan sampai nanti kalau disuruh berdoa itu macet di jalan. Itu pertama kali di kota Jepara, yang hadir kira-kira 50. Saudara Abdi maju ke depan, silakan berdoa. Kemudian saya maju ke depan dan saya pegang mic-nya. Dan saya berkata, saudara sekalian, mari kita berdoa, semua tutup mata. Saya bilang begitu. Saya masih lihat ada satu dua yang belum tutup mata. Saya berkata, semua tutup mata. Setelah saya lihat semua tutup mata, KPN saya keluarkan. Dan saya membaca doa saya, Bapa kami yang di surga. Itu luar biasa. Yang saya takutkan terjadi, kertas itu saya pegang erat-erat sebenarnya, tapi jendela itu terbuka dan angin datang, kertas saya bisa jatuh, dan kemudian jatuhnya nyusup kemana tidak tahu. Jadi apa yang saya takutkan itu sungguh-sungguh terjadi. Saya macet di jalan dalam doa saya, dan satu demi satu buka mata dan mentertawakan saya. Saya pulang dengan hati yang malu, kecewa, dan merasa tidak bisa. Sehingga ketika Tuhan panggil saya jadi pendeta, respon saya pertama berkata, Tuhan, saya tidak bisa. Itu mungkin dulu kakak saya satu itu yang mestinya jadi pendeta, dia nggak mau. Jadi Tuhan akhirnya panggil saya mungkin. Tapi hari ini saya bisa bersaksi di hadapan saudara sekalian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang membisakan yang tidak bisa menjadi bisa. Saya rasa tahun ini saya sudah jadi pendeta lebih dari tahun 77 sampai 2009, 32 tahun. Dan oleh anugerahnya sampai hari ini Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada sore hari ini akan memberkati kita sekalian. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Hidup bersama suami istri, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan pengepang-kepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah.
Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi sekali lagi firman Tuhan pada sore hari ini, pertama-tama saya tujukan untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita. Cuma juga saya nasihatkan, jangan kita yang pria, saudara dan saya yang pria ini, menggunakan lalu kemudian ayat-ayat kitab suci untuk kepentingan pribadi. Ada satu pasang suami istri bertengkar di depan saya. Dia tahu saya pendeta. Suaminya marah-marah. Ini Pak Adi, roh penundukannya kurang dia. Ini suaminya nuding-nuding pada istrinya. Betul nggak, Pak? Istri kan harus tunduk pada suami. Dia bilang gitu di depan saya. Ya, saya bilang apa? Iya, tapi kalau itu diucapkan suaminya sendiri, terus terang saya nggak setuju. Itu namanya conflict of interest. Ada kepentingan pribadi. Memang betul, istri hormatilah, tunduklah pada suamimu. Tapi kalau dari mulut suami sendiri sampai berkata begitu, itu suami tidak baik. Itu suami yang kurang mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Kalau seorang suami sungguh-sungguh mengasihi, menghormati istrinya juga, mencintai seperti Yesus mengasihi jemaat, dengan sendirinya respek itu akan datang. Istri akan menghormati suami yang demikian. Jadi sekali lagi mohon, kalau sebentar saya sampaikan firman Tuhan ini kepada para wanita, untuk kaum wanita, ini mohon para suami jangan menyalahgunakannya, gitu.